Alright, welcome to Revival Exclusive Content with Pastor JC Lantang. Kita ngomongin fathering nih kemarin. Yes. Dan kita udah ngomongin tentang generasi yang mungkin terdampak banget dengan fatherless tadi. Tapi sebelum terlalu jauh, sebenarnya fathering itu apa sih, Pastor? Iya, jadi begini. Tuhan itu perintahkan ciptaannya di Alkitab cuma 3 kali. Oke. Yang pertama waktu dia mau naik ke surga, perintah untuk memberitakan Injil. Amanat. Ya, yang kedua itu Yohanes 15, perintah untuk saling mengasihi. Wow. Yang pertama tuh Ulangan 6. Right. Perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan pertama kali Tuhan perintahin umat Israel, dia perintahin itu fathers. Ke fathers. Iya, karena kalau dibaca tuh Ulangan 6, kamu harus ajarkan itu kepada anak-anakmu. Berarti kepada kaum bapak dong. Iya. Ya, waktu kamu tidur, kamu duduk, kamu lagi traveling, kamu lagi ini, lagi itu, gitu loh. Kamu harus ajarin itu semua. Right. Tapi ternyata kita nggak pernah ketemu bapak kayak gitu kan di dunia. Iya. Kita nggak pernah ketemu sampai hari ini ada bapak kayak di Ulangan 6. Nggak ada. Yang kita ketemu justru bapak-bapak geblek yang ada. Gitu loh. Gimana tuh, Pastor? Bapak geblek yang itu tadi, yang episode lalu kita bahas, maksudnya ada di rumah tapi nggak ada fungsinya. Betul. Gitu loh. Nah, jadi fathering ini lebih kepada coaching. Right. Ya, ada seorang coach di rumah, ada seorang coach di gereja, ada seorang coach di small group. Ya, nah ini mesti dibangkitin. Orang-orang kayak gini mesti yang bermental pelatih ini mesti dibangkitin. Jangan sampai kita cuman kejebak pengen jadi pelayan Tuhan yang ngetop misalnya. Iya. Karena again di episode lalu kita udah bahas ngetop tuh bonus. Iya. Itu dari surga. Tiba-tiba banyak orang tahu gitu. Jangan terlalu jadi terlena sama itu semua. Right. Oke, kita harus tetap fokus sama kayak Mazmur katakan itu. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Ya. Waktu dia mempersiapkan tabungnya, dia nggak akan mendapat malu di pintu gerbang. Nah itu kan punya pengertian. Jadi orang zaman dulu itu kalau perang, sebelum perang ngomong dulu di pintu gerbang. Oke. Ya, Jenderal Larry datang sama pasukan, ketemu sama Jenderal Jesse gitu loh. Saya nggak suka Jenderal Jesse. Ada warga kamu buang sampah sembarangan daerah saya gitu loh. Perang gitu. Nah, saya biasanya kalau diajakin perang, ya zaman dulu nih ya, saya akan cek my archer. Archer tuh pasukan panah. Anak panah kita ada berapa? Saya cek sama general archer saya. Misalnya tentaranya Larry ada 1000 yang datang di pintu gerbang. Ternyata anak panah yang siap cuma 200. Wih, saya langsung ke pintu gerbang dan siap-siap menerima malu. Wow. Ya, General Larry please jangan perang, please. Karena saya tahu kita nggak punya kekuatan. Archer. Lawan 1000, archernya cuma 200, ya. Tolong, wah saya dapat malu di pintu gerbang. Tapi kalau misalnya saya cek sama General Archer, anak panah kita ada berapa? Dia bilang ada 2000 anak panah. Saya balik ke pintu gerbang, kira-kira malu atau pede ya? Pede, pasti. Pede. Ler, mau perang sekarang? Ayo, gitu. Pasti pede banget. Karena di atas sudah siap semuanya. Tinggal dihabisin tuh 1000 orang. Begitu. Nah, mempersiapkan anak panah, makanya dibilang berbahagialah orang yang mengisi tabungnya dengan semuanya itu. Ya, mengisi tabung dengan anak panah. Bikin anak panah itu bukan kerjaan semenit 2 menit. Ya, kalau nonton film, nonton di Discovery, bikin anak panah tuh diasah, dimasukin api, mencelupin ke air, dipasangin bulu, dicek dulu terbangnya gimana. Bulunya salah miring soalnya. Ya, miring dia terbangnya gitu loh, nggak sesuai ke target gitu loh. Nah, kita pengen lihat dong generasi mendatang itu hit their targets. Gitu, kita pengen banget lihat kayak gitu. Wow. Nah, disiapin dong. Jangan cuman punya mental tahu jadi gitu, tahu beres. Karena kita nih sekarang banyak gereja tuh mentalnya tuh mental showroom. Pengennya semuanya yang keren-keren datang. Dipamerin ya. Ya, tapi yang mental bengkel nih mana? Yang memperbaiki mental dokter nih mana gitu loh. Yang ngobatin ya mental pelatih nih mana? Yang benar-benar develop ini orang sampai jadi sesuatu gitu dia loh. Sampai waktu dia keluar dari kebaktian hari Minggu, Senin sampai Sabtu dia membuat perubahan. Nah, ini yang namanya fathering. Wow, so coaching dan developing ya orang-orang yang ada di gereja
Ya. keluarga. Bukan cuma untuk datang, cuma kasih persembahan doang. Bukan, itu namanya bukan memberdaya, tapi memperdaya. Memperdaya. Iya. Waduh, iya benar. Tapi kalau boleh tahu kalau fathering sendiri itu seharusnya kan berarti kalau ada yang diperbaiki ada yang rusak. Dan apa yang mungkin bisa diperbaiki di gereja kepada generasi ini? Atau mungkin kalau kita tadi di episode sebelumnya kan ngomongin tentang fatherless. Terus kalau ada orang yang datang dengan misalnya let's say dia broken dengan family-nya, apakah berarti gereja harus take care of their family or something? Atau seperti apa bentuk fathering yang konkret? Ya justru dibalik aja, gereja yang mesti jadi family buat itu orang. Wow. Karena small group itu pasti akan create family. Right. Big group nggak mungkin, family big group tuh nggak ada. Family di stadion gitu nggak ada kan. Gitu, itu emaknya gimana tuh ngelahirin segitu stadion 12.000 orang gitu loh. Karena keluarga itu selalu berbicara tentang small group, kumpulan kecil. Dan itu paling mudah mempraktekkan coaching ya di situ. Makanya kesebelasan itu cuma 22 orang kan. Ya paling banyak coachnya, dan itu ada asisten coach. Right. Ya. Wow, yeah. Bayangin, dan sejago-jagonya atlet mereka punya coach loh. Mike Tyson segitu kuatnya punya coach. Tetap ada yang latih. Kita orang gereja sok kuat nggak punya coach, mau gimana kita loh.